Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Aini dari kelas 2 MJRD dengan NIM 23550504 dari Universitas Putra Bangsa. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia dan hubungan antar pekerja. Ada 10 bab yang akan saya bahas, yaitu ini. Oke, kita bahas 10 bab yang tadi, mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama, dasar-dasar manajemen SDM. Manajemen SDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian penggunaan SDM untuk tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu seperti profit perusahaan atau keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada fungsi dan peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama ada perekrutan dan seleksi, yaitu untuk memilih individu untuk mengisi suatu posisi yang tersedia dalam organisasi tersebut. Yang kedua pengembangan karyawan, seperti meningkatkan skill, keterampilan, dan lain-lain. Yang ketiga ada evaluasi kerja untuk menilai kinerja suatu karyawan. Yang keempat ada penggajian dan kompensasi. Yang kelima ada manajemen konflik untuk menangani konflik yang terjadi dalam organisasi tersebut. Dan yang keenam ada kepatuhan hukum untuk memastikan bahwa praktik-praktik SDM sesuai dengan peraturan perburuhan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Proses manajemen SDM meliputi perekrutan, seleksi, pengembangan, evaluasi, dan penggajian. Lanjut bab 2, yaitu kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia. Bagaimana sih hubungan antara manajemen SDM dan pencapaian tujuan organisasi? Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi. Dengan manajemen SDM yang efektif, organisasi dapat memilih karyawan yang berkualitas, produktif, dan terampil, yang kemudian akan mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Lalu apa sih strategi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi? Strategi ini mencakup pengembangan karyawan, penciptaan lingkungan kerja yang positif, dan pembangunan budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan dan perubahan dalam organisasi. Lanjut, apa implikasi manajemen sumber daya manusia terhadap keunggulan bersaing? Nah guys, apabila organisasi mampu mengelola SDM dengan baik, akan memiliki keunggulan bersaing yang signifikan dibandingkan dengan pesaingnya. Di antara keunggulannya, yang pertama yaitu karyawan yang lebih kompeten, yang kedua budaya kerja yang lebih baik, dan yang ketiga lebih responsif terhadap perubahan pasar. Oke, kita lanjut bab 3 ya, yaitu perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi. Bagaimana sih proses perencanaan kebutuhan tenaga kerja? Ini melibatkan menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan, jumlah karyawan yang diperlukan dalam organisasi tersebut, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang tersedia. Lanjut, bagaimana cara menentukan strategi rekrutmen dan retensi karyawan? Yang pertama, pertahankan karyawan sebanyak mungkin dan selama mungkin. Yang kedua, abaikan retensi secara keseluruhan dan fokuslah pada strategi perekrutan yang luar biasa untuk menggantikan karyawan yang keluar. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi kebutuhan dan pengembangan karyawan, yaitu untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, bisa berupa pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Kita lanjut bab 4 ya, yaitu job analisis dalam manajemen sumber daya manusia. Job analisis atau analisis pekerjaan adalah suatu proses di mana karyawan harus memahami tugas-tugas, keterampilan, tanggung jawab, dan persyaratan lain yang berkaitan dengan posisi suatu kerja. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya dilakukan dalam pekerjaan tersebut dan bagaimana caranya supaya dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Ada 3 metode analisis pekerjaan. Yang pertama observasi atau pengamatan, yang kedua wawancara, dan yang ketiga pencatatan pekerjaan. Lalu apa sih manfaat job analisis dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia? Yang pertama, pada tahap perekrutan dan seleksi berguna untuk memastikan persyaratan kerja dapat dipahami agar dapat menarik kandidat yang sesuai. Yang kedua, untuk menentukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, untuk evaluasi karyawan. Dan yang keempat, penggajian dan kompensasi sesuai dengan kinerja para karyawan.
Dan yang kelima, untuk mengidentifikasi perencanaan karir. Lanjut bab 5 ya, yaitu konteks legal dasar hukum dalam sumber daya manusia. Peraturan perburuhan dan ketenagakerjaan yang relevan dapat mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja serta hak kewajiban keduanya. Contoh peraturannya yaitu seperti upah minimum, jam kerja, cuti, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja. Lalu, apa saja kewajiban hukum bagi perusahaan dalam mengelola SDM? Ini mencakup aspek seperti pembayaran gaji tepat waktu, pemberian cuti yang diizinkan oleh undang-undang, dan mencegah diskriminasi di tempat kerja. Lanjut, apa implikasi hukum terhadap praktik manajemen sumber daya manusia? Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam praktik sumber daya manusia, dapat mengakibatkan sanksi hukum dan dampak reputasi yang serius bagi perusahaan. Oke, kita lanjut bab 6, yaitu manajemen hubungan antar pekerja. Hubungan yang baik antar pekerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan kekeluargaan antar pekerja. Selanjutnya, bagaimana sih cara membangun dan menjaga hubungan kerja yang positif? Ini bisa dilakukan dengan mengadakan acara sosial, mengadakan pelatihan komunikasi, dan mendorong kolaborasi untuk penyelesaian suatu masalah. Dalam organisasi, konflik antar pekerja bisa saja terjadi. Manajemen perlu memiliki prosedur yang jelas untuk menangani masalah secara efektif, termasuk proses mediasi atau pihak ketiga untuk menangani konflik tersebut dan solusinya. Lanjut bab 7, yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3. Standar K3 mencakup hal-hal seperti penggunaan alat pelindung diri, penanganan bahan berbahaya, dan prosedur darurat. Tujuan utama K3 yaitu untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan mengidentifikasi dan menghilangkan resiko di tempat kerja. Peran manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman antara lain menyediakan pelatihan K3, pemeliharaan peralatan kerja, dan meningkatkan kebijakan K3. Lanjut bab 8, yaitu staffing dan rekrutmen dalam organisasi. Staffing adalah proses mengelola kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi, termasuk rekrutmen, seleksi, penempatan, dan retensi karyawan yang sudah ada. Apa saja metode yang digunakan dalam rekrutmen? Ada 3, yaitu internal, eksternal, dan sumber lain. Internal yaitu mempromosikan atau memindahkan karyawan dalam organisasi tersebut ke posisi lain. Yang kedua, eksternal, yaitu mencari kandidat dari luar organisasi. Yang ketiga, sumber lainnya yaitu menggunakan metode alternatif seperti magang, kerjasama dengan lembaga pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya ada beberapa praktik terbaik dalam memilih karyawan. Yang pertama, menyusun kriteria seleksi yang jelas dan relevan. Yang kedua, melakukan wawancara secara terstruktur dan evaluasi keterampilan. Yang ketiga yaitu menggunakan tes psikometrik, asesmen keterampilan, atau latihan uji coba. Oke, bab selanjutnya yaitu bab 9, ada kompensasi dan benefit bagi pekerja. Ada jenis-jenis kompensasi yaitu gaji, insentif, dan tunjangan. Program kompensasi yang ada dan kompetitif yaitu bisa berupa pembayaran yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman, serta kontribusi karyawan yang memperhitungkan faktor lain seperti kondisi pasar kerja, struktur gaji, dan kebijakan perusahaan. Selain itu, ada tambahan manfaat bagi pekerja, antara lain asuransi kesehatan, cuti, dan program kesejahteraan. Bab terakhir yaitu 10, pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan karyawan adalah upaya untuk mempertahankan karyawan sudah ada dengan menyediakan lingkungan kerja yang positif dan memenuhi kebutuhan mereka. Ada 5 macam strategi retensi karyawan, yaitu kompensasi, pemenuhan harapan karyawan, induksi karyawan, perhatian terhadap keluarga karyawan, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, salah satu aspek pemilihan karyawan adalah menyediakan peluang pengembangan karir dan pembelajaran yang dapat membantu karyawan tumbuh dan berkembang, seperti adanya program pelatihan atau mentoring. Selain itu, ada program penghargaan dan pengakuan, yaitu cara untuk menghargai dan mengakui kontribusi karyawan terhadap kesuksesan organisasi, seperti penghargaan kinerja, penghargaan layanan, atau penghargaan atas pencapaian tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
하나, 둘, 셋.